Ya, di hari yang keempat ini, kalau saudara-saudari membaca dengan teliti di garis besar maupun di pembacaan hari ini, maka kita akan melihat tentang teladan, ya, teladan dari Kristus dan teladan dari Trinitas Ilahi. Jadi saya melihat ada dua teladan di sini. Pertama-tama teladan Kristus, dan kedua teladan dari Trinitas itu sendiri, ya. Nah, sebagai pusat dari Trinitas Ilahi, di tahapan inkarnasinya itu Kristuslah pusat dari Trinitas Ilahi. Jadi ini tentang teladan Kristus sebagai pusat dari Trinitas Ilahi dalam tahapan inkarnasinya. Teladan yang dapat kita lihat dari Kristus ini adalah dia hidup bukan oleh dirinya sendiri, ya, tetapi oleh Trinitas Ilahi. Bukan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi kerajaan Allah. Ya. Kalau disingkat, di dalam diri Kristus itu tidak ada lagi, ya bukan tidak ada lagi, memang tidak ada sifat individualistis, ya. Itu teladannya yang pertama. Atau tidak ada lagi ego kalau kita terapkan kepada diri kita sendiri. Nah, teladan yang kedua yaitu teladan yang diperlihatkan oleh koordinasi dari Trinitas. Jadi bukan hanya kita harus kehilangan sifat individualistis, tetapi kehilangan sifat ego itu sebetulnya akan membawa kita secara spontan ke dalam koordinasi. Tidak ada orang yang egonya terekspresi, yang egonya belum ditanggulangi, bisa berkoordinasi. Tidak ada orang seperti itu. Orang yang egonya belum ditanggulangi pasti tidak bisa berkoordinasi. Jadi sebetulnya dua teladan ini seperti satu keping emas yang ada punya dua sisi. Menyatu dia. Jikalau kita kehilangan sifat individualistis, pasti kita akan bisa berkoordinasi, bukan hanya koordinasi biasa, tetapi koordinasi yang unggul, ya. Artinya tuh lebih unggul dari semua jenis koordinasi yang ada di bumi. Ya, koordinasi ini bukan hanya unggul tapi cantik, ya. Kita sering melihat, ya, orang-orang yang hobi menonton sepak bola bisa melihat kecantikan koordinasi dari tim yang terbaik. Nah, ini koordinasi di dalam gereja itu yang sejatinya itu adalah koordinasi yang paling cantik di antara semua jenis koordinasi. Begitu selaras. Ya, karena teladannya adalah Trinitas. Koordinasi antar persona di dalam Trinitas itu teladannya. Ya, jadi dua hal ini, ya, kehilangan sifat individualistis akan membuat kita bisa berkoordinasi dengan orang lain.
Ya, sehingga apapun yang kita lakukan itu bukan untuk diri sendiri, ya, bukan untuk ego, tetapi untuk kepentingan Allah. Ya, ini kepentingan Allah. Ya, jadi dua teladan ini seperti dua sisi dalam satu kepingan logam emas. Ya, kehilangan sifat individualistis dan berkoordinasi. Ya, sebetulnya yang hari keempat itulah pelajarannya. Nah, tetapi saya ingin menghubungkannya dengan judul di Romawi 1. Karena memang hari keempat masih ada di dalam Romawi 1, yaitu kita perlu mengikuti ya anak domba itu kemana saja dia pergi. Sebetulnya ini adalah teladan dari 144.000 para pemenang yang pertama itu. Jadi di hari keempat ini saya akan menambahkan juga, selain melihat teladan Kristus dan teladan Trinitas, kita akan melihat teladan-teladan ini di dalam kehidupan 144.000 orang yang mengikuti anak domba itu kemanapun mereka pergi, kemanapun Tuhan pergi, ya. Nah, yang pertama kan tadi tentang teladan Kristus, yaitu kehilangan sifat individualistis atau kehilangan ego. 144 orang itu, 144.000 orang pemenang itu, ya, telah kehilangan ego. Itu terlihat dari ya pergerakan mereka yang mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Artinya tidak ada lagi tujuan diri sendiri, tidak ada lagi sasaran untuk kepentingan diri. Kemanapun anak domba itu pergi, ya, 144.000 para pemenang itu mengikuti terus menerus. Jadi apa yang ada di dalam diri Kristus, ya, tidak ada sifat individualistis, itu terlihat di dalam 144.000 para pemenang itu, ya. Mereka telah kehilangan ego sampai puncaknya, sehingga mereka mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Nah, saya ingin mendalami, ya, berdasarkan pelajaran hayat kitab Wahyu yang membawa kita untuk bisa melihat lebih dalam apa itu kehilangan sifat individualistis itu atau kehilangan ego itu yang diperlihatkan oleh 144.000 para pemenang itu. Kalau Anda perhatikan di dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, ya, itu tentang 144.000 para pemenang itu. Ya, kalau Anda perhatikan di sana tidak ada catatan bahwa 144.000 orang itu diangkat ke surga. Tetapi faktanya memang mereka sudah ada di surga.
Ya. Tetapi tidak ada catatan pengangkatan mereka. Yang ada tuh hanya di ayat ketiga, mereka sudah ditebus dari bumi. Frase ditebus dari bumi artinya mereka sudah tidak ada di bumi. Ya, tetapi tidak ada catatan pengangkatan, tidak ada. Secara tiba-tiba Wahyu 14 ayat 1 mengatakan mereka sudah ada di surga. Gitu. Ya, tersirat dari mereka ditebus dari bumi. Nah, ini ada kaitannya dengan kehilangan ego, saudara-saudari. Ini adalah suatu pelajaran yang ada di balik pergerakan mereka yang mengikuti anak domba itu kemanapun anak domba itu pergi. Ya, nah kenapa tidak ada catatan bahwa mereka diangkat? Ya, menurut saudara kita di pelajaran hayat kitab Wahyu, ya pelajaran 46 kalau nggak salah, tidak adanya catatan pengangkatan para pemenang itu dikarenakan ya Alkitab ingin memberitahu kita bahwa yang terpenting itu bukan pengangkatan. Yang terpenting itu adalah mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Ya. Hari ini banyak orang Kristen doanya tuh ingin diangkat gitu, ketika Tuhan datang. Apakah keinginan ini? Ya, tanpa sadar orang-orang yang berdoa, Tuhan aku ingin diangkat sebelum kesusahan besar. Ya, itu sebetulnya harapan bagi dirinya sendiri. Aku tidak mau menderita di kesusahan besar. Gitu. Jadi hati-hati, kadang-kadang ada unsur ego di dalam doa-doa yang baik. Gitu. Apa salahnya berdoa ingin diangkat? Tetapi kalau kita ingin diangkat adalah untuk kenyamanan diri kita sendiri, ya artinya itu kita belum kehilangan ego. Jadi alasan Wahyu pasal 14 tidak mencatat keterangkatan para pemenang itu karena Alkitab ingin memberitahu kepada kita bahwa yang terpenting itu bukan diangkat sebelum kesusahan besar. Yang terpenting adalah kita harus mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Itu. Ya, kita harus berdoa, Tuhan, yang penting aku mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Untuk memberitakan Injil Kerajaan, menabur benih itu. Aku mau mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Ya. Kalau Anda benar-benar telah kehilangan ego, Anda tidak akan berharap diangkat gitu. Karena bagi Anda yang terpenting itu bukan diangkat, tetapi di mana Tuhan ada, di sana aku berada. Itu yang terpenting. Kalau kita telah kehilangan ego, kita akan berkata, oh Tuhan Yesus, tidak ada bedanya Tuhan. Mau aku tinggal di bumi, mau aku diangkat ke surga, nggak ada bedanya. Yang penting aku berada bersamamu. Kemanapun engkau pergi, aku ikut. Inilah makna dari kemanapun anak domba itu pergi.
144.000 pemenang itu mengikutinya. Tidak ada catatan tentang keterangkatan. Kalau dicantumkan catatan tentang keterangkatan, bisa-bisa mata kita lebih tertuju kepada keterangkatan itu sendiri, bukan kepada mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Kalau kita benar-benar telah kehilangan ego sedemikian, bahkan kita nggak mau surga. Tuhan, yang aku inginkan tuh bukan surga, Tuhan. Melainkan aku ingin berada dimanapun Engkau berada. Aku mau mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Yang ku inginkan itu adalah dirimu. Yang ku inginkan bukan surga. Ya, sungguh kasihan orang-orang di dalam kekristenan. Ya. Mereka tidak menginginkan Tuhan, mereka ingin surga. Sebetulnya keinginan itu penuh dengan ego. Dan lebih kasihan lagi kalau kita yang sudah ada di gereja lokal masih ingin surga, masih ingin terangkat. Tetapi disuruh mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi, kita enggan. Anak domba itu kalau pergi pasti menabur benih, memberitakan Injil. Kita nggak mau. Kita maunya surga, kita maunya diangkat. Oh, semoga Tuhan menyelamatkan kita dari ego. Inilah teladan Kristus. Kristus, walaupun dia sebagai pusat dari Trinitas ilahi, dalam tahap inkarnasinya, dia tidak bagi dirinya sendiri. Dia bagi kerajaan Bapa. Melakukan apapun bukan oleh dirinya sendiri, tapi oleh Roh Allah. Jadi inilah maksudnya, ya, mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi, itu adalah suatu cerminan bahwa mereka tuh benar-benar telah kehilangan ego. Ya. Tuhan Yesus. Kalau kita adalah orang-orang yang tercakup di dalam 144.000 pemenang itu, ya, ketika kita diangkat ke surga, ya, karena kita sudah terbiasa mengikuti Tuhan kemanapun dia pergi, maka kita tidak akan takjub terhadap surga, gitu. Karena sebetulnya surga itu adalah di mana Tuhan berada, itulah surga, gitu. Tidak ada bedanya surga di langit dengan surga di bumi. Surga itu adalah kenikmatan akan Kristus. Kalau kita menjadi orang-orang yang mengikuti Kristus kemanapun dia pergi, artinya kita menikmati dia setiap saat. Maka ketika kita diangkat ke langit, ke surga, itu nggak ada lagi rasa takjub, gitu. Sudah biasa, gitu. Kalau orang-orang yang merasa takjub, itu artinya dia jarang menikmati. Ya, jikalau kita telah mencapai kehilangan ego sampai puncaknya, kita hanya menginginkan Kristus saja. Kita tetap berada di surga mulai dari sekarang. Ya, jadi nggak ada bedanya bagi kita mau di bumi, mau di surga, nggak ada bedanya, ya. Nah, sekarang teladan yang kedua. Tadi teladan yang pertama, yaitu teladan Kristus yang tidak memiliki sifat individualistis, tidak punya ego. Ya, nah sekarang teladan kedua yaitu tentang teladan yang terlihat dari Trinitas. Bukan hanya Kristus tetapi ketiganya. Yaitu teladan apa? Teladan dalam hal berkoordinasi. Saudara-saudari.
koordinasi antar trinitas ini begitu cantik, selaras, harmonis, unggul. Ya. Nah, seperti tadi kita bisa melihat itu, teladan-teladan itu di dalam ke-144.000 para pemenang itu. Ya, angka 144.000 itu mengandung makna koordinasi juga, saudara-saudari. Nah, ini memang ada sedikit sifat pengetahuan, tetapi nanti ada penerapan praktisnya tentang apa? Makna angka 144.000. Cuman sebelumnya saya ingin membacakan perkataan saudara kita di pelajaran hayat kitab Wahyu, pelajaran 46. Saudara kita di sana berkata bahwa dia tuh merasa beruntung, ya, berdiri di atas bahu banyak guru-guru besar. Karena dari guru-guru besar itulah saudara kita mengenal makna angka-angka. Ya. Pertama-tama Watchmeni yang menemukan makna angka-angka melalui tulisan-tulisan banyak tokoh-tokoh yang Tuhan bangkitkan. Kemudian saudara Watchmeni berkoordinasi dengan saudara Lee. Saudara Lee melihat juga perkara ini, bahkan melihat lebih dalam tentang makna angka-angka. Jadi kalau sekarang saya mau membagikan makna angka 144.000, itu bukan asal-asalan, ya, bukan tafsiran yang semaunya, bukan. Itu memang berdasarkan kepada guru-guru besar di zaman yang lampau yang telah mendahului saudara Ni dan saudara Li. Ya, saudara-saudari bisa melihat tulisan saudara Li, Sang Pelihat Wahyu. Di sana ada sejarahnya, ya. Nah, angka 144.000 itu memang jumlah yang sesungguhnya, saudara-saudari. Jumlah para pemenang yang masih hidup itu ketika Tuhan datang memang 144.000. Ini yang masih hidup, ya. Kalau yang sudah meninggal, wah, nggak tahu, tak terhitung banyaknya. Ini yang masih hidup ketika Tuhan datang. Memang jumlahnya 144.000. Persis. Ini jumlah yang sesungguhnya. Tetapi mengandung makna simbolis. Ya. Kita sedang memeriksa apa? Kita sedang memeriksa teladan berkoordinasi. Ya, ingat. Konteksnya itu. Jadi 144.000 itu angka dasarnya itu angka 12. Ya. 12 dikali 12 dikali 1000. 12 dikali 12 dikaliin lagi 1000. Nah, jadi kita harus memeriksa angka dasar, ya. Ini memang sedikit bersifat pengetahuan, tapi nanti ada penerapannya bagi kita dalam hal berkoordinasi, ya. Angka 12 itu hasil dari 4 dikali 3. Bukan 6 ditambah 6. Itu dapat kita lihat dari bentuk struktur Yerusalem baru. Ada 4 sisi, dan di setiap sisinya ada 3 pintu gerbang. Artinya angka 12 itu berasal dari 4 dikali 3. Bukan 6 ditambah 6, ya. Dan nanti kita ada waktu, kita bisa membahas mengenai makna angka 4, ya. Artikelnya juga ada ini, makna angka 4 ini, dengan dasar-dasar Alkitab yang sangat lengkap. Makna angka 4 itu secara singkat itu angka manusia ciptaan, ya.
Ada 4 makhluk hidup tetapi menyerupai manusia. Artinya ini manusia, angka manusia. Apa ini? Angka 4 ini berarti keinsanian. Nah, angka 3 itu ya Trinitas. Artinya 4 kali 3 itu sebetulnya adalah angka perbauran. Yaitu perbauran antara angka 4 dan angka 3. Perbauran antara keinsanian dan keilahian. Itu makna dari angka 12 yang mendasari angka 144.000. 12 kali 12 kali 1000. Ya, jadi angka 12 itu adalah angka perbauran keilahian dan keinsanian. Nah, saudara-saudari, perbauran ini ya yang membuat koordinasi itu demikian unggul. Sebaik apapun koordinasi antar manusia, itu pasti ada pecahnya. Sebaik apapun kesatuan, keesaan antar manusia dengan manusia, itu pasti akan ada pecahnya. Tetapi kalau manusia dibaurkan dengan Allah, itulah koordinasi yang solid, yang unggul, yang cantik, yang selaras. Ini makna angka 12, angka dasar dari 144.000. Nah, kalau kita terapkan, ya, di dalam diri kita tuh ada angka 12. Apa? Roh perbauran. Roh kita itu adalah angka 12. Saudara-saudari, perbauran antar keinsanian dengan keilahian. Kalau manusia-manusia alamiah berkoordinasi, bisa saja itu bagus, tetapi pada endingnya akan pecah. Karena tidak ada perbauran dengan keilahian. Tetapi kalau manusia-manusia Allah di dalam gereja berkoordinasi oleh roh mereka, melatih roh, hidup oleh roh, pasti koordinasi itu solid. Inilah teladan tentang koordinasi yang diperlihatkan oleh Trinitas. Teladan ini bisa kita lihat dari angka 144.000, yaitu angka dasarnya 12. Perbauran, keinsanian, keilahian. Kita punya angka 12 itu di dalam roh kita. Dan angka 12 ini ya telah mencapai 144.000 orang gitu. 144.000 orang itu di dalam mereka itu ada angka 12 semua. Berbaur, solid. Ya, mencapai 144.000. Jikalau Allah sudah mencapai 144.000 pemenang yang masih hidup ketika Dia datang, maka itu adalah suatu kelengkapan. Karena angka 12 juga berarti kelengkapan gitu. Selain perbauran, angka 12 itu berarti kelengkapan. Ya, kelengkapan dalam administrasi. Kalau angka 7 itu kelengkapan dalam pergerakan Allah. Tapi angka 12 itu kelengkapan dalam hal administrasi. Ya, ketika 12 dikali 12 menjadi 144, artinya ini kelengkapan yang lebih penuh. Dan ketika 144 ini dikalikan 1000, wah, ini kelengkapan yang paling penuh. Ya, memang tidak mudah memahami ini, tetapi semua yang disampaikan ini saya baca dari pelajaran Hayat, kitab Wahyu pelajaran 46, dan dasarnya itu bukan ditemukan oleh saudara Ni, bukan ditemukan oleh saudara Ali, tetapi oleh tokoh-tokoh besar, pengajar-pengajar besar yang sudah Tuhan bangkitkan sebelum saudara Ni dan saudara Ali. Tetapi saudara Ali
menemukan lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi saudara-saudari, ketika Allah mencapai atau memperoleh 144.000 para pemenang, ya artinya kelengkapan di atas segala kelengkapan itu telah tercapai. Ya. 144.000 pemenang yang sudah kehilangan ego, sehingga mereka bisa berkoordinasi walaupun mereka tersebar di seluruh bumi. Ya, ada ya di semua benua, tersebar di banyak negara. Tetapi mereka bisa menjadi satu kesatuan di dalam roh. Doa-doa mereka satu. Mereka mungkin tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Tetapi ajaib, doa-doa mereka itu selaras. Semua telah menjadi Kristus. Mereka tidak bercacat, tidak berkerut, sempurna dalam kekudusan Allah, mutlak dikuduskan bagi Allah. Seluruhnya telah dijenuhi oleh Allah, sehingga hanya Allah yang terekspresi. Sehingga walaupun mereka tidak saling mengenal, tidak berkontak satu dengan yang lain, sebetulnya mereka berkontak. Ya. Sama seperti satu provider operasional SIM card. Walaupun misalnya saya pakai XL, ya, dimanapun berada orang yang pakai XL saling terhubung, gitu, karena sinyal itu menghubungkan semua SIM card XL. Demikian juga 144.000 itu udah kehilangan ego, tidak bagi diri mereka sendiri, mengikuti anak domba itu kemanapun mereka pergi. Ini teladan apa? Ini teladan Kristus yang kehilangan ego. Kristus sama sekali tidak punya ego. Dan 144.000 itu sudah kehilangan ego mereka. Mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi, dan otomatis pasti hasil spontannya adalah koordinasi. Nah, ketika itu sudah tercapai, saudara-saudari, maka Wahyu 11 ayat 15 itu tergenapi, ya. Yaitu apa? Sangkakala ketujuh ditiup, zaman gereja berakhir, zaman 1000 tahun dimulai, dan saat itu Tuhan sudah tidak membutuhkan lagi iblis, tetapi masih dibutuhkan untuk satu kali saja, yaitu di akhir zaman kerajaan 1000 tahun, untuk menyesatkan atau memfilter bangsa-bangsa. Tetapi untuk kaum beriman sudah tidak dibutuhkan lagi, dia dipenjara 1000 tahun. Ya, hari ini iblis masih diperalat oleh Tuhan, seperti Tuhan menanggulangi Ayub demi kedewasaan dan kematangan Ayub. Allah memperalat iblis, demikian pula Allah hari ini masih membutuhkan iblis untuk menanggulangi dan mematangkan kita. Tetapi saat itu, ketika 144.000 para pemenang dihasilkan, bagi kaum beriman, iblis sudah tidak dibutuhkan, dia dipenjara selama 1000 tahun. Dan terakhir hanya untuk memfilter bangsa-bangsa. Ya, inilah kelengkapan yang Allah capai, saudara-saudari. Dan saat itu Matius 6 ayat 10 tergenapi. Datanglah kerajaanmu. Ya. 144.000 para pemenang itu selalu mendoakan ini. Datanglah kerajaanmu. Jikalau Anda belum kehilangan ego, mana bisa berdoa seperti ini? Doa datanglah kerajaanmu hanya didoakan oleh orang-orang yang kehilangan ego. Dan hari ini kita harus berlatih mendoakan ini. Walaupun kita masih ada ego, nggak apa-apa, berlatih. Tuhan, aku mau mencari kerajaanmu terlebih dahulu. Datanglah kerajaanmu, Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah doa
orang-orang yang telah kehilangan ego, yang tidak lagi memiliki sifat individualistis, yang pasti berkoordinasi dengan saudara-saudari. Ya. Jadi saudara-saudari, inilah dua teladan Kristus dan teladan Trinitas, ya, yang diperlihatkan oleh 144.000 para pemenang itu, ya. Sekali lagi, teladan itu adalah teladan kehilangan sifat individualistis, sehingga kita tidak lagi hidup oleh diri kita sendiri, seperti Kristus hidup oleh Roh Allah, dan bukan bagi diri kita sendiri, seperti Kristus hidupnya adalah bagi kerajaan Allah. Lalu teladan yang kedua, yang tentunya adalah hasil spontan dari kehilangan sifat individualistis, adalah kita bisa berkoordinasi dengan saudara-saudari dalam satu koordinasi yang unggul, koordinasi yang cantik, yang selaras. Kenapa? Karena kita berkoordinasi bukan hanya antar manusia, melainkan antar manusia dengan keilahian. Ya, angka 4 dan angka 3 tadi. Perbauran keilahian dengan keinsanian. Yaitu kita hidup di dalam roh, kita sendiri berbaur dengan keilahian, dan saudara-saudari yang lain pun berbaur dengan keilahian. Maka ketika orang-orang ini berbaur, maka ini terjadi koordinasi yang solid, koordinasi yang unggul, yang cantik, yang selaras. Haleluya, saudara-saudari, walaupun pelajarannya tidak terlalu mudah, jangan ragu, bagikan, ya. Saudara-saudari yang belum pernah berbagi nikmat, yang jarang, ataupun yang sudah sering, bebas, silahkan berlatih, berbicara. Amin. Saya izin undur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Makasih Saudara Didi. Mari saudara-saudari kita saling berbagi nikmat. Amin. Silakan saudara Michael. Ya, di minggu keempat, ya, juga ada dibahas yang cukup banyak perkara ego. Ya, di hari ini juga sebenarnya bagian daripada ego ini adalah bagian apa yang menjadi hambatan, ya, di dalam pekerjaan dan di dalam kehidupan kerajaan Allah itu sendiri, ya. Tapi satu hal yang lebih maju lagi pada pagi hari ini yang sudah kita bagikan, khususnya hal yang seringkali kelihatannya baik, ya, tetapi itu belum merupakan apa yang menjadi hasrat hati Tuhan, ya, yang seperti tadi dicontohkan. Ya, kita tahu, ya, kaum beriman di zaman ini satu perkara udah selesai, ya, yaitu mendapatkan anugerah iman yang bukan hasil pekerjaan kita sendiri. Tetapi setelah itu masih ada satu perkara di mana, ya, Tuhan ingin mempergunakan kehendak bebas yang ada di dalam diri kita untuk mencapai hasrat hati sempurnanya. Walaupun kita sebagai orang yang sebelumnya adalah ciptaan lama dan sudah dirubah menjadi ciptaan baru, tetapi masih memiliki unsur-unsur hayat alamiah, ya, sifat jiwani, yaitu ego di dalam diri kita. Dan di dalam sifat-sifat manusia lama
sifat-sifat hayat jiwani alamiah kita sendiri itu seringkali tersisipkan sesuatu yang sepertinya baik. Contohnya jika seseorang ingin menjadi pemenang sesuai dengan maksud dan tujuan daripada Tuhan ya, di zaman ini. Karena satu perkara menjadi kaum beriman telah Tuhan laksanakan sendiri, memilih kita. Tapi untuk menjadi pemenang, kalau seorang saudari memang berdoa, sepertinya tidak salahnya. Tuhan, aku ingin menjadi pemenang. Tuhan, aku ingin terangkat, seperti yang tadi dibagikan. Tetapi doa ini kalau esensinya merupakan satu keinginan untuk hanya diri kita sendiri, itu di dalamnya adalah satu ego. Lalu kalau kita berpikir ini memang sebuah doa, dan tentunya yang penting doa itu perlu merupakan doa daripada Roh itu. Di Alkitab memang kita mendapatkan satu teladan supaya kalau kita berdoa itu kita mendoakan apa yang Tuhan mau. Ya, kalau Tuhan menghendaki dan menggerakkan kita untuk berdoa seperti demikian, itu akan berlainan dengan doa yang keluar daripada ego kita sendiri. Namun kehidupan kaum beriman di zaman ini bukanlah kehidupan individu-individu yang individu tetapi banyak, tetapi sekelompok individu yang menjadi esa, menjadi tunggal yang korporat, yaitu gereja. Dan di dalam kehidupan gereja, ya memang yang kita pahami berdasarkan semua berita yang kita dapatkan di dalam kemuliaan Tuhan adalah suatu kehidupan koordinasi untuk menghasilkan sekumpulan individu yang korporat esa, ya. Satu hati, satu jiwa, satu roh, ya. Dengan pikiran Kristus di dalamnya, dengan pergerakan daripada roh yang satu itu berbaur di antara semua individu-individu kaum beriman yang menggabungkan semua. Karena roh ini bukanlah roh yang pemecah belah, ya. Tetapi roh ini adalah roh yang membawa setiap kita kepada kesatuan hati. Ya, oleh karena itu dasar-dasar utama pada akhirnya adalah supaya kita ya di dalam kelemahan yang masih ada di dalam diri kita, termasuk saya sendiri, merasa perlu penuh senantiasa berlatih ya untuk bisa hidup oleh roh ini, sehingga ketika kita hidup oleh roh ini, kita tidak perlu khawatir lagi bahwa roh ini memang akan menggerakkan kita sendiri itu serba tepat dengan serba sesuai di dalam segala kondisi dan situasi menurut maksud dan tujuan daripada roh itu sendiri. Tidak yang lain, tidak ada unsur ego kita. Namun tentunya hal ini memang bukan perkara yang mudah ya, untuk bisa kita berada di dalam keadaan ini sepanjang waktu, ya, sepanjang hari, secara sempurna ya, berbulan-bulan bahkan apalagi bertahun-tahun ya. Namun di dalam ini tetap ada pekerjaan Tuhan. Hal yang perlu di dalam hal ini tentunya adalah keinginan daripada hati kita sendiri. Kalau kita memang memiliki satu keinginan yang sejalan dengan keinginan Tuhan, lalu memang mengerjakan keselamatan kita ya,
dengan takut dan gentar, sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Pada akhirnya memang Tuhan akan mengerjakan juga di dalam diri kita ya, kemauan-kemauan maupun pekerjaan-pekerjaan yang daripada maksud Tuhan itu sendiri, sehingga kita akan bergerak menurut maksud dan tujuan Roh itu sendiri. Dan dengan demikian ego itu terkurung dan Roh itu yang leluasa mengendalikan kita, mengerjakan di dalam diri kita segala sesuatu maksudnya, di mana roh kita sendiri berbagian di dalam satu perbauran. Dan ini satu keindahan, karena perbauran ini mempermaukan musuh Tuhan. Dan perbauran ini bagaimanapun juga akan berada di dalam rancangan Tuhan untuk zaman ini, ekonominya, di dalam perkara pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja sebagai kerajaannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudari yang lain lanjut. Saudara Daniel, Saudara Agus, Saudara Martin. Amin. Ya, Tuhan tidak individualistis. Dia melakukan segala sesuatu oleh Roh Allah dan bagi kerajaan Allah. Tuhan tidak pernah melakukan apapun oleh dirinya. Tuhan tidak pernah melakukan apapun oleh dirinya sendiri atau bagi dirinya sendiri. Ini suatu teladan dari manusia Allah yang memiliki keinsanian yang unggul, juga memiliki keilahian yang ajaib. Ini ada di dalam diri Tuhan. Tetapi di dalam praktek, di dalam kehidupan, Tuhan sendiri tidak pernah melakukan apapun oleh dirinya. Sebenarnya kalau Tuhan bisa melihat keberadaan dirinya itu sudah ada keilahian yang unggul, ada keinsanian yang unggul juga. Tetapi Tuhan tidak pernah melakukan apapun dari dirinya sendiri atau bagi dirinya sendiri. Tuhan begitu tidak individualistis. Kalau kita melihat ini, kita masih individualistis. Oleh sebab itu kita perlu Roh Tuhan, kita perlu salib yang bekerja atas diri kita untuk menanggulangi keegoan kita, supaya melalui penanggulangan yang ada untuk ego kita, kita bisa memasuki teladan Tuhan dan bisa berkoordinasi. Kalau kita melihat keunggulan dari Trinitas Ilahi, itu adalah contoh yang unggul dan indah, yaitu kepala mempersiapkan bagi koordinasi kita sebagai anggota-anggota tubuhnya. Tadi dikatakan semua kesatuan yang diciptakan oleh manusia di bawah kolong langit ini itu akan terpecah. Kesatuan darah dan daging pun akan terpecah. Hubungan secara jasmani pun akan terpecah. Hubungan antara Paulus dengan Apolos terpecah karena ada hubungan darah, hubungan daging. Hari ini kita mau melihat bahwa di dalam
dalam penghidupan kita, di dalam kehidupan gereja, kita masih kurang koordinasi yang tepat. Ini menunjukkan bahwa benar-benar kita masih ada ego, sehingga kita tidak bisa melihat koordinasi yang tepat. Kita hanya bisa melihat koordinasi Trinitas ilahi yang unggul, tepat, dan sempurna. Tetapi untuk kita di dalam kehidupan gereja, kita masih belum melihat ini. Kita mohon belas kasihan Tuhan supaya terus-menerus kita mengalami penanggulangan ego di atas diri kita. Supaya kita bisa memasuki kehidupan tubuh, kehidupan organisasi yang tepat seperti Trinitas ilahi. Dengan demikian kita terus belajar dari Kristus dan mengambil Kristus sebagai kepala, kita mengambil Dia sebagai teladan kita. Untuk melihat, hari ini kita melihat dua hal ini, yaitu penanggulangan ego dan kerendahan hati Tuhan untuk mengosongkan dirinya, menanggalkan egonya. Kita juga melihat Trinitas ilahi yang adalah satu koordinasi yang harmonis, selaras, sempurna dan ilahi. Ini adalah satu koordinasi yang ada di dalam gereja ketika kita sebagai anggota tubuhnya boleh sama seperti 144.000 orang yang mengikuti kemana anak domba. Kita tidak ada sasaran lain, tidak ada kepentingan lain. Sasaran kita adalah anak domba. Dialah yang kita ikuti. Kita tidak mengikuti diri sendiri, kita tidak mengikuti yang lain, tetapi kita mengikuti anak domba. Ini menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa di dalam diri kita. Kita hanya berserah, berharap, mengandalkan, mengikuti anak domba itu. Dengan demikian, kita akan berbagian di dalam kelengkapan kesempurnaan dari angka 140.000 orang, yaitu dengan angka dasar 12 itu. Puji Tuhan untuk terang hari ini. Tuhan berkati saudara-saudara. Amin. Kasih saudara-saudara. Apakah masih ada saudara-saudari yang mau berbagi? Berhubung waktu kita sudah habis ya. Mari saudara-saudari kita berdoa ya. Saudara Michael atau saudara Daniel bisa tutup dengan doa. Amin. Oh Tuhan Yesus. Ya. Ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau boleh bermurah hati kepada kami, Tuhan. Membawa kami pada satu tumpuan, di mana di dalam tumpuan ini Engkau boleh bekerja untuk merampungkan hasrat hatimu, yaitu kerajaan-Mu di zaman ini, Tuhan. Tetapi atas diri kami, Tuhan, kami masih sering kali jatuh dalam ego, dalam perpecahan, dalam tidak koordinasian daripada anggota-anggota. Kami masih hidup sepertinya dengan hal yang baik, tetapi untuk kami secara individu adalah Engkau melalui firman pagi hari ini ya Tuhan, membawa kami untuk boleh memberi jalan kepada kami ya Tuhan. Amin. Di dalam koordinasi yang tepat di dalam hidup gereja Tuhan. Dalam hidup kerajaan, dalam satu hati, satu pikiran Tuhan, untuk merampungkan
apa yang menjadi hasrat hati mereka pada zaman ini. Ya. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Terima kasih saudara Diki. Saudara-saudari. Tuhan Terima kasih memberkati. saudara-saudari, Tuhan berkati. Amin. 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 Semuanya Amin. Amin. Selamat pagi, saudari semua. Pagi. Saudara-saudari. Amin. Amin ya. puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan.